ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. Senja datang lagi bernyanyikan sunyi, tampak di rautmu terbebani diriku. Bicaralah, tak dapat ku mendengar suara hatimu atau keluhmu sebelum terlalu jauh. Di subuhlah kamu akan mendapatkan rezeki. Di subuhlah kamu menemukan jalan keluar. At-Talaq ayat 2-3. Saya tahu itu. Istighfar, Kodrat. Hampir 3 tahun Allah kasih kamu berkah untuk bangun tiap subuh. Saya nggak pernah minta dibangunkan. Saya juga nggak pernah minta dikeluarkan dari neraka ini. Kodrat, puluhan tahun saya di sini. Cuma kamu, napi yang dapat remisi. Sebentar lagi kamu keluar. Harusnya berkat ini buat kamu ingat.
Kalau Aula itu... Saya nggak punya apa-apa lagi di luar sana. Setelah Aziza, lalu Alif, dia ambil semua yang saya punya.
Makasih, Yas. Gimana, Jihan? Sakitnya makin aneh. Mukanya makin pucat. Badannya panas. Nggak pernah mau makan. Kalau malam sering kebangun teriak kesakitan. Kalau bukan karena dibantu kamu sama ibu-ibu yang lain. Aku nggak tahu mesti apa lagi. Tih, aku selain mau ikut pengajian kemari, aku ada perlu sama kamu. Maaf ya, Ti. Aku perlu nagih hutang kamu sama almarhum suamiku. Aku udah 3 bulan gak bayar SPP anak-anakku, Ti. Kebun juga gak ada hasil. Gak ada apa. Yes. Bukan cuma kamu. Semua orang di desa ini juga nggak ada yang panen kebunnya. Siap. 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 Jihan. Udah, lihat ibu, udah, kasihan ibu, kasihan, udah, nak, udah, ini ibu, nak, ini ibu, udah, anak ibu, udah, nak, udah, Jihan, udah. Sayangi ibu. Ya. Jihan. Astagfirullah. Tuh, 2. Oh, kan gimana? Gak apa-apa kan? Ada apa-apa. Udah, bangun. Tuh kan, sakit kan? Assalamualaikum. Siapa kamu? Sembarangan kamu masuk sini. Maaf kalau saya ganggu. Saya Kodrat. Masya Allah. Jafar. Kapan kamu bebas? Dapat remisi. Syukurlah kalau begitu. Far. Pesantren apa kayak gini sekarang?
Mana Kiai Rohim? Semenjak kamu pergi, sebenarnya keadaan Kiai Rohim masih baik-baik saja. Bahkan setiap kali kami mendengar soal kamu, Kiai pasti tersenyum bangga. Sampai kematian Alif 3 tahun yang lalu. Kami semua yakin itu bukan kecelakaan biasa. Setiap hari Kiai Rohim zikir, sholat tahajud buat kamu, sampai dia lupa sama dirinya sendiri. Dan suatu hari, tanpa alasan yang jelas, Kiai Rohim jatuh sakit. Desa dan penduduknya juga mulai mengalami gangguan. Mulai dari panen yang diserang hama, banjir, wabah penyakit, sampai gangguan-gangguan gaib. Apakah serangan-serangan ini ada hubungannya dengan sakitnya Kiai Rohim? Aku juga nggak tahu. Apa yang terjadi, Kodrat? Kamu dengan karomamu yang luar biasa, yang gak pernah gagal meruqyah orang, bahkan sudah banyak orang yang selamat kamu tolong. Lalu ini hasilnya. Dosa apa yang kamu buat? Sampai Alif yang harus jadi korban. Ustaz, aku harus pergi. Kamu tidur di pesantren? Ya. Maafkan saya, Guru. Bu, Alif udah kenyang. Makanannya enak. Ibu kenapa sih? Gak apa-apa. Ibu kangen sama Alif. Kangen kok sedih. Senyum dong. Nah, gitu dong. Bu, Kak Asya kok belum pulang ya? Berarti Ibu yang nemenin Alif main ya? Habis makan, Alif tidur. Kalau gitu, Alif main sama ayah aja. Alif, tidur ya, Alif? Temennya siapa ya? Ayo di situ sama siapa? Alif. Ngapain kamu?
lagi main sama ayah. Kalau kangen sama ayah, mainnya nggak begitu, Alif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana kamu? Aisyah kan udah izin sama ibu. Mau ke kebun dulu baru pulang. Ya nggak sampai malam begini, Asya. Kamu kan tahu keadaan desa lagi kayak apa. Udah deh, Bu. Nggak usah berlebihan kayak orang-orang. Asya. Jihan meninggal tadi siang, Syah. Ibu tadi ke sana karena kami diminta dok. Aisyah kan udah bilang sama ibu Jihan tuh sakit. Dia butuh dokter bukan jampi-jampi. Istighfar, Asya. Itu doa, bukan jampi-jampi. Emang jampi-jampi itu apa? Alif udah makan? Kalau gitu sekarang Alif tidur ya. Kasya masih mau ngobrol sama ibu. Ngobrol apa berantem? Ngobrol. Kayak berantem? Ya, tidur sana. Kondisi desa ini lagi prihatin, Syah. Panen gagal. Banyak yang sakit. Sekarang Alif. Kamu tahu? Dia sekarang suka ngomong sendiri sama lemari. Dia bilang dia main sama ayah. Kita sekarang cuma bertiga, Syah. Ibu cuma punya kamu sama Alif. Asya tahu. Tapi kan bukan berarti hidup kita harus di penjara. Masalah tuh ada jalan keluarnya. Tapi kan kita nggak boleh diem. Kita nggak boleh kalah sama rasa takut yang mengantar. Kamu lupa apa yang terjadi karena harapan dan keberanian hidup kamu. Iya, Bu. Keluarga kita mau tuh karena Asya, kan? Alif sakit, Caci tuh karena Asya, kan? Kalau sampai... Alif, biarin Kasya kebun karena kangen sama ayah. Alif lihat deh. Kasya gambar ini. Dulu ayah suka cerita kalau halaman luas ini buat Alif main. Alif masih panas ya. Masih, Bu.
berangkat, Sya. Nanti kamu terlambat. Asya. Ibu. Asya juga, Bu. Asya juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana lemari Alif? Lemarinya Ibu pindah ke gudang. Nanti kita beli yang baru ya. Ah, nih Alif. Ibu udah masakin ini, Alif. Nih, makan ya. Yuk, ayo. Alif kok begitu? Kalau nggak mau bilang aja. Ya udah, Ibu masakin makanan kesukaan Alif ya. Alif istirahat. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah. Alif mana? Kenapa, Bu? Alif mana? Ya mana Asya tahu Alif nggak sama Asya. Alif? Alif? Alif. Alif? Alif. Alif. Alif? Alif ngapain di sini? Ibu sama Kak Asya nyari kamu kemana-mana loh. Ayah bilang Alif nggak perlu orang lain lagi. Alif, udah. Asal nurut. Kata ayah Alif bisa jalan lagi. Ayah udah nggak ada, udah meninggal. Jangan ngomong jelek soal ayah. Ayah udah meninggal. Tutup mulutmu, perempuan mana? Jangan sampai Alif keluar. Kenapa Alif ditinggal? Ibu pulang. Alif. Assalamualaikum. 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 Halo. Waalaikumsalam. Sebentar. Saya baru ketemu Ustaz Jafar sekarang. Tenang, Ibu, tenang. Istighfar.
Ibu kenapa lo kalau kayak begini? Di mana Ustadz Jafar? Ustadz Jafar sedang keluar dan saya nggak tahu pergi kemana. Kamu Ustadz. Anak saya kerasukan. Tolong rukiah dia Ustadz. Tolong. Maaf Ibu. Ibu bisa kembali ke sini kalau Ustadz Jafar sudah pulang. Permisi. Saya bisa bayar kamu. Sudah bilang tadi. Kamu bisa kembali kalau Ustadz Jafar sudah pulang. Silakan. Tolong Ustadz, tolong saya nggak bisa Saya sampaikan ke Ustadz Jafar. Tolong Alif Ustadz. Tolong Alif. Ibu yang kunciin Alif, bukan Kasya. Enggak, Alif, Kasya sayang sama Alif. Kalau sayang, kenapa Kasya milih buat dirayain ulang tahun dia sama keluarga? Sampai Alif mesti nemenin ayah buat keliling Kasya. Enggak, Kasya sayang sama Alif. Kalau sayang, kenapa Kasya buat Alif cacat? Kalau sayang, kenapa kami dibiarin celaka malam itu? Benar kata ayah. Kak Aisyah sama ibu udah gak sayang lagi sama Alif. Ayo udah gak ada Alif. Ada. Kasya nggak percaya. Sini lihat sendiri. Alif. Sini Kak. Ayo sini. Katanya sayang Alif. Alif keluar yuk. Kita balik ke rumah. Gak mau. Alif mau main sama ayah aja. Alif denger Kasya ya. Keluar sekarang. Boleh. Tapi kembalikan dulu ke Alif. Nah, di sini. Nah, di sini. Ini bagus nih. Ini bagus. Ya, Bu. Udah ketahuan. Selamat ulang tahun, sayang. Selamat ulang tahun, Kasya. Baru aja ayah mau jemput kamu sama Alif. Ternyata Cah Ayuku sudah pulang duluan. Kenapa, Nak? Sini, cerita sama ayah. Sudah, Nak. Sudah.
Semoga Asya tambah pinter, tambah dewasa, bisa jadi pelukis yang hebat dan terkenal. Dan makin sayang sama Alif. Dan semoga kita bisa terus bersama-sama. Supaya ayah bisa selalu merayakan ulang tahun kamu. Selalu ya. Tapi sekarang, kamu potong dulu kuenya. Supaya semua doa dan harapan kita terkabul. Kenapa, Nak? Nggak tahu ya, tiba-tiba tangan Asya sakit. Kalau nggak apa-apa, ayo dong Kak potong kuenya. Ayo, dicoba lagi. Tapi ya sakit. Nggak apa-apa. Pelan-pelan aja ya. Sini ayah bantu. Jangan berhenti, ya. Sakit ya. Terus. Bu. Terus. Kamu nggak mau ayah pergi lagi, kan? Nggak mau kehilangan ayah lagi? Kalau gitu, potong. 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 Asya? Bu. Ibu. Asya? Bu. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namamu? Alif. Siapa namamu? Sebut namamu.
munafik kau keturunan Adam. Kau sebut asma Allah, tapi kau tak beriman kepadanya. Kau bersujud kepada Allah, tapi kau mempertanyakan kuasanya. Alif. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان. Derajatmu lebih rendah dariku. Ingat, rumah orang munafik cuma di neraka jahanam. الشيطان كان ضعيف. Sekali lagi, sebut namamu. Kau adalah Apa agamamu? Dajalul Musta'an. Hanya kepada iblis aku menyembah. Astagfirullah. Alif! Astagfirullah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Islamlah engkau. Atas izin Allah, keluarlah dari tubuh anak ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض لا تنفذون إلا بسلطة فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kau tunggu! Sebentar lagi akan datang yang lebih kuat, yang akan terus memurtadkan umat Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Alif. Terima kasih Allah. Tugas saya sudah selesai. Terima kasih. Ustadz. Kodrat. Nama saya Kodrat. Oswald.
Malam, saya datang untuk Alif. Tunggu. Jafar. Mana Alif? Alif! 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 Ngapain kamu? Tolong Alif. Kodrat. Gak ada waktu lagi. Far. Kita bicara dulu. Far, gak ada waktu lagi, Far. Aku harus tolong Alif. Far. Aku harus tolong Alif sekarang. Sekarang tanggung jawabku. Far, kamu gak tahu siapa yang kamu hadapin. Ini ahli sihir. Keturunan langsung dari iblis. Aswala. Far, lihat Alif, lihat. Gimana kita makanannya, Far? Nyawa kita cuma mainan buat dia. Dan jin yang aku usir dari tubuh Alif tadi, itu cuma satu dari budaknya Aswala, Far. Tolong, Far. Biar aku rukyah Alif. Kodrat, aku yang setiap hari merukyah warga di desa Kober ini. Aku yang lebih tahu masalahnya daripada Tapi kamu. jadi kafir itu yang bulan aku, Far. Dia juga coba bunuh aku di penjara. Dan sekarang dia ada di desa Kober. Tunggu. Justru itulah kenapa aku nggak butuh bantuanmu, Kodrat. Kamu lihat anak itu. Alif Amri. Bukan Alif Al-Fatan. Dan sampai detik ini, anak itu masih bernafas, Kodrat. Jangan kamu buat kesalahan yang sama. Kamu tanya sama hatimu sendiri. Kamu mau menolong karena Tuhan? Atau karena dendammu yang belum tuntas? Assalamualaikum. Kenapa kami, Ustadz? Kenapa Alif? Istighfar, Syah. Istighfar. Itu yang iblis mau. Keraguan kita atas Allah. Allah Maha Besar. Dan Islam adalah ajaran yang sempurna. Tapi aku, Asya, kita hanya manusia yang lemah. Setiap hari kita bernafas untuk meraih surganya, tapi kita lupa. Kita nggak sadar kita penuh dosa. Apa orang kayak Asya punya tempat di surga? Asya udah mencelakai dua orang yang paling Asya sayang. Apa itu niat kamu? Allah Maha tahu apa yang kita kerjakan, Syah. Dan tiap-tiap yang kita kerjakan pasti akan ada balasan. Tapi bukan di pikiran kita sebagai manusia. Kita nggak berhak menduga-duga, Syah. Allah nggak akan membebani manusia di luar batas kesanggupan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Siapa bisa baca Al-Quran? Alhamdulillah. Mau apa kamu kemari? Assalamualaikum, Pak. Kamu orang pesantren Kahuripan, kan? Iya, betul. Berarti kamu satu kroni sama Jafar. Bilang sama dia, anak saya sudah mati.
Jadi nggak ada yang perlu diruqyah lagi di rumah ini. Sabar, Pak. Ada apa ya? Kalau Jihan masih hidup, tapi kalian tetap ambil tanah kebun kami, maka kami akan tetap mati kelaparan karena kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Tahu kamu? Maaf, Pak, maaf. Tanah kebun... Satu desa tahu. Kalian pakai agama buat menuhi nafsu serakah. Buat harta dan kekayaan. Pergi kamu. Pergi kalian semua. Desa ini kotor karena kamu. Pak Ustadz! Tunggu, Pak. Pergi. Ibu! Alhamdulillah. Terima kasih ya. Anak ibu sekarang udah sembuh. Syukurlah. Proses ruqyah Alif berjalan dengan lancar. Sekarang Alif sudah boleh pulang. Dapat imbalan apa kamu dari keluarga Yasmin? Ayo. Uang? Atau tanah dari kebun mereka? Pukulan dari warga mana lagi yang kamu dengar ini? Fitnah itu. Itu pemerasan namanya. Itu amal jariah, Kodrat. Dari warga. Itu rampok. Mereka sendiri yang kasih. Kalau nggak dikasih, kamu akan tolong mereka, Far. Sama kayak anaknya Tanti. Kalau masalah Jihan itu cuma masalah waktu. Warga desa yang butuh bantuan itu ada banyak, Kodrat. Jadi siapa dulu rutarnya kamu tolong? Yang bisa bayar? Ya. Kalau masalah tanah dan kebun warga yang aku minta, itu untuk membangun pesantren yang baru. Masjid yang baru. Kamu sendiri kan yang bilang sama aku kenapa pesantren sekarang jadi berantakan. Aku juga mau, Kodrat. Aku juga mau membuat pesantren ini hidup lagi. Percuma pesantren hidup lagi. Kalau warga di sekitar sini hidupnya kamu buat sengsara, Far. Sekarang mana yang lebih penting? Bangunan pesantren kita ini. Untuk kemaslahatan hidup orang banyak. Jangan kamu ganggu tanah dan kebun keluarga Yasmin. Dan jangan pernah lagi kamu minta imbalan dari setiap jasa ruqyah yang kamu lakuin. Itu udah kewajiban kita, Far. Jangan bikin malu kayak Rohim. Kobar. Kemasi barang-barang Ustadz Kodrat. Dia sudah terlalu suci untuk tinggal di pesantren ini. Baik, Ustaz. Kuda-kuda apa yang paling capek? Kak. Maaf ya, Alif. Enggak. Alif. Maafin enggak? Enggak. Maafin enggak? Iya, iya, Maafin enggak? Maafin ya? Iya. Maafin enggak? Aman. Kok belum pada tidur? Bu, kasihannya tuh. Oh, Kak Asya. Liv. Ini ada air, udah dibacain sama Ustadz Jafar buat kamu minum. Bacain itu jampi-jampi ya? Doa, kan jampi-jampi. Terus jampi-jampi itu apa? Bismillah dulu dong, baru diminum. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sya, Ibu perlu ngomong sama kamu soal biaya. Ibu. Iya, Ibu periksa dulu ya. Bu, Alif ikut, Bu. Enggak, kamu di sini aja sama Kak Asya. Bu.
Udah, Alif, ada Kasya, nggak apa-apa kok. Udah ya. Kuda apa yang paling... Enggak. Alif, tunggu sini ya. Kakak! Iya, Alif, sebentar. Bu? 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 Alif, sabar, Alif. Bu? Bu?
Asya. Ibu, cepat ke pesantren cari Ustadz Jafar. Sekarang, Bu? Sekarang, Asya. Iya udah. Assalamualaikum. Maafkan saya, Kiai. Saya harus pergi. Saya malu karena saya nggak bisa berbuat apa-apa untuk Kiai. Subhanallah. Kiai. Sudah malam. Kiai Rohim butuh istirahat. Sebaiknya Ustadz pergi sekarang. Kiai. Kiai bangun, Kiai. Mana Jafar? Ustadz Jafar sibuk. Jadi segera pergi dari sini. Pulang. Selagi kalian masih bisa. Terima kasih. Jafar! Manjing gelawangku penyakit kanker, Kis. Astagfirullahaladzim. Selamat datang, Kodrat. Sesat kamu, Jafar! Taufik, selama ini kan Allah yang merenggut. Sejak kapan kamu pernah dengar aku membaca ayat-ayat Tuhanmu, ha? Bahkan aku sudah lupa. Kapan terakhir kali aku mengucapkan kalimat basmalah? Selama ini kamu hidup dari pesantren dan Kiai Rohim. Ini balasanmu. Kalau cuma hidup, tikusku juga hidup, Kodrat.
kita sembah Aswala. Najis. Satu kali lagi. Ikut aku. Sembah Aswala. Atau aku paksa kamu menyembah Aswala. Iya kan Abudu. Oh iya kan Astain. Hanya kepada Allah aku menyembah. Hanya kepada Allah aku memohon pertolongan. Berarti memang sudah kodratmu untuk mati di tanganku. Ibu! Asya. Alif di mana, Bu? Alif di mana, Bu? Ramalan memberitahuku akan ada umat Muhammad yang akan menghalangiku menyesatkan jiwa manusia. Di mana, Alif? Berulang kali aku gagal membunuhmu. Gagal meruntuhkan imanmu. Tapi tidak hari ini. Astagfirullah. Assalamualaikum
Allah, demi Rasulullah, di mana Alif? Alif yang mana? Yang dulu aku patahkan lehernya. Atau Alif yang barusan aku kubur hidup-hidup. Aswala, laknatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa rahmanir rahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. من كل دابة وتصرف الرياح وذهاب المستمر بين السماء والأرض وعجائب قوم يعقلون. Subhanallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tak akan kubiarkan kau permainkan ayat-ayat Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah.
نفر من الجن فقولوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. فآمنا به ونجعل ربنا. Alif mana? Ayah datang. Alif tahu ayah pasti datang untuk cari Alif. Ayah kenapa? Alif takut. Di sana gelap. Alif sendirian. Ayah ikut ya sama Alif. Alif kamu lagi pisah sama ayah. Nanti kita cari ibu di sana. Biar kita bisa sama-sama lagi. Tolong Alif ayah. Tolong Alif. Tolong Alif.
sayang sekali sama Alif. Ayah juga akan selalu kangen sama kamu, nak. Itu semua hanya milik Allah. Dan hanya kepada Allah kita kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atas izin Allah, keluarlah dari tubuh anak ini. Biar Allah yang menghukummu di akhirat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Itu kan, ayo gimana? Insya Allah sehat, Kak. Gak kurang lama tinggalnya Kudat. 6 bulan memang ya. Rasanya cepat, Kiai. Assalamualaikum, Pak Kiai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jaga Kiai Rohim. Baik. Hampir setiap hari kita bereskan pesantren Khairpan ini. Sampai-sampai saya lupa waktu. Sudah waktunya saya pamit. Ini saatnya saya cari tahu apa yang terjadi dengan Aziza. Perjalananmu ini adalah amanah atas karomah yang diberikan Allah untukmu. Tapi jangan pernah kamu lupa dan ragu untuk pulang. Karena kami di sini adalah rumahmu.
Insya Allah. Dan sementara ini, sebelum si jago tua ini, biar si jago tua itu yang menemani perjalananmu. Masya Allah. Terima kasih, Kiai. Sama-sama. Saya pamit. Jaga diri ya. Bu, Ustadz Kodrat balik lagi kan?
terbebani hadirku. Bicaralah, tak dapat ku mendengar suara hatimu atau keluhmu sebelum terlalu jauh. Dingin pun tiba, lalu nelangsa seraya merayu untuk terlepas darimu. Bicaralah, tak dapat ku mendengar suara hatimu atau keluhmu sebelum terlalu jauh. Jangan menepi, bicarakan ini. Ku tak mau lagi menjadi bebanmu. Ungkapkanlah, jangan bersembunyi dari maumu, dari lelahmu sebelum terlalu jauh. Senja datang lagi, bernyanyikan sunyi. Tampak di rautmu terbebani hadirku. Ku tak mau jadi bebanmu.